50 tahun menjaga. beliau itu menjaga makanan yang masuk, jangan sampai ada kandungan yang non halal, makanan yang non halal, makanan yang haram. Lah kok dihapusi tiba-tiba ada yang masuk dihapusi ya gitu loh. Ini malah kan baru ketemu kabeh nanti. Ini kan baru widuran. Jangan-jangan nanti jangan-jangan restoran yang ternama di Solo ini begitu nanti diteliti ternyata terus non halal juga. Berarti ini ada yang tertipu juga. Nah, ini terima kasih Sobat Rasan-Rasan, kembali bersama saya Om Heru dalam perbincangan kali ini. Dan kali ini saya kedatangan tamu istimewa yang akan ngobrol-ngobrol kaitannya dengan apa yang hari ini sedang ramai di kota Solo, kaitannya dengan kuliner di Solo yang beberapa hari terakhir ini menjadi viral karena ada halal dan non halal. Untuk itu sudah hadir di studio Rasan-Rasan Suara Merdeka Solo Pak Muhammad Burhanuddin ya, atau siap, yang biasa disapa Gus Burhan. Ya, selamat datang Gus. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Matur suwun sudah kersa rawuh di studio Rasan-Rasan di tengah kesibukan panjenengan. Pangapunten Gus, ini saya akan langsung saja nih kaitannya dengan yang beberapa pekan terakhir itu ramai sekali dan ternyata panjenengan juga menjadi salah satu atau yang melaporkan kasus ini kaitannya dengan ayam goreng widuran yang katanya beberapa waktu terakhir ternyata ada bahan baku atau salah satu bahan baku yang digunakan ternyata mengandung bahan yang non halal. Boleh diceritakan sedikit kaitannya dengan awalnya seperti apa sih? Karena kalau publik tahu ini ayam kan sudah sangat legend sekali di kota Solo ya. Iya betul. Gimana ceritanya itu Gus? Gus. Ya sebetulnya kebetulan kan saya kan aktif juga di beberapa organisasi Islam ya. Saya di Nahdlatul Ulama, kebetulan saya ketua Pagar Nusa Kota Surakarta. Kemudian saya juga aktif di Forum Silaturahmi Ulama Kota Surakarta yang diketuai Kiai Halim Nahar Surur. Kemudian kebetulan saya juga pengurus MUI. MUI juga di Komisi Ukhuwah. Komplit ini berarti panjenengan ya. Organisasi. Semuanya karena dawuh Kiai. Semua karena dawuh Kiai dan kebetulan bahwa permasalahan makanan halal non halal itu setiap di setiap pertemuan kami itu selalu juga menjadi topik pembahasan ya. Bidang pembahasan. Terus ada viral masalah ayam goreng widuran yang ternyata yang membuat kaget adalah hampir semua para keluarga kita, keluarga para ulama, para ini ternyata juga ya pernah juga merasakan dan mencicipi itu ya, sehingga sangat kaget sangat kaget. Dengan karena namanya ayam goreng ini kan makanan yang sudah cukup terkenal dan khas sekali istilahnya ayam goreng kan, masalahnya kan itunya betul. Kita tidak melihat mereknya, widurannya, kita tidak melihat posisi tempat di mana, tapi ini adalah ayam goreng ini kan makanan yang sangat dikenal masyarakat, ini masyarakat di mana ada, kecuali
sudah jelas-jelas tulisannya semama sate babi atau apa itu kan jelas pasti umat Islam tidak akan menyentuh itu. Karena ada permasalahan itu ya saya pun dawuh kiai juga untuk turun bagaimana bisa mengawal permasalahan ini dan bisa menjadi momentum momentum kita semua. Maka juga untuk bahwa karena di sini juga ada undang-undangnya, kita juga negara hukum, semua ada aturannya, maka ya kami didhawuhi untuk juga mengawal di jalur hukum. Jadi awalnya seperti itu, setelah viral dan rame itu akhirnya panjenengan dan beberapa mungkin dawuh kiai tadi mengambil sikap untuk melanjutkan itu ke Polresta Solo. Ya betul. Tapi memang pangapunten, suatu hal yang melatar belakangi laporan itu, saya pengen tahu juga nih. Tadi jenengan sempat menyampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu tidak dapat dipungkiri bahwa mungkin jenengan atau siapa itu juga pernah mungkin dikirimi ma'aman yang dari sana atau apa, bahkan juga mencicipi atau apa itu yang mendorong merasa ini berarti menipu selama ini atau apa itu sebenarnya latar belakangnya jadi gregetan apa kan seperti itu. Ya alhamdulillah kalau seingat saya alhamdulillah saya memang belum ya secara apa mungkin kalau dikatakan sebagai korban secara langsung mungkin saya bukan ya. Tidak jajan di sana tidak ini tapi bahwa ini menjadi keresahan bersama, ini merugikan umat Islam khususnya di Kota Solo, apalagi sudah sekian lama lalu mengagetkan seperti itu, berarti kan sangat melukai umat Islam. Nah, saya sebagai selain didhawuhi oleh para ulama, para kiai untuk mengawal di sisi hukumnya, juga ya ini tanggung jawab moral kami, apalagi saya juga sebagai pengurus MUI juga, itu kan kalau diam tuh rasanya gimana apalagi saat itu dari secara nasional dari Muhammadiyah juga mendorong ke jalur hukum, kemudian dari MUI pusat juga mendorong harus ada langkah hukum, kemudian dari Indonesian Halal Watch juga begitu, kemudian di beberapa kanal-kanal nasional juga semuanya mendorong ke hukum, ke jalur hukum, tidak hanya berhenti di penutupan sementara saja atau sebagai declare non halal saja. Itu juga kami sebagai warga Solo, kemudian saya juga aktif di organisasi Islam di Nahdlatul Ulama, saya juga pengurus MUI. Kalau diam tuh rasanya pripun gitu loh. Kalau diam, kalau mau melangkah secara kedinasan, saya bukan orang dinas, bukan orang pemerintah. Melangkah secara aparat, kami juga bukan aparat. Yang kami bisa artinya dengan cara melaporkan itu setidaknya kan bisa mewakili dari umat Islam dan juga menganggap bahwa dawuh para ulama ini setidaknya ada yang melaksanakan. Artinya memang apakah sebelumnya jenengan tadi kan menyampaikan bahwa juga pengurus di beberapa organisasi, ada yang secara langsung mungkin dari rekan panjenengan atau umat muslim yang lain memang betul-betul menyampaikan langsung secara panjenengan, wah saya merasa sangat kapusan ternyata seperti ini padahal saya pernah makan di sana, dan meminta jenengan untuk bertindak itu, adakah? Malah setelah itu ya. Setelah
Setelah laporan. Saya melaporkan terus viral di beberapa media, itu malah baru memberikan support berarti ke panjenengan ya. Iya. Saya 3 kali di sana padahal aku jilbaban kok enggak di ini ya. Saya tanya juga ada notanya enggak. Waduh ya udah ada notanya ini dan sebagainya. Lalu juga begini bahwa Pak, kalau kita masuk ke pelaporan itu kan juga di situ kan ada apa ya, tata cara hukumnya lah ya. Betul. Nah itu memang ini harus perlu kita perkuat lagi, karena kemarin kan masih dalam tahap seperti aduan masyarakat ya, bukan sebagai korban. Artinya aduan masyarakat, kita diterima dulu, memang belum di BAP secara khusus belum. Nah, kita diminta mempersiapkan atau melengkapi mungkin data-data itu ya, keterkaitan apanya, melengkapi mungkin kalau ada korban-korban apa dan sebagainya itu kan. Nah ini beberapa dari masyarakat teman-teman sudah terus kesiapannya untuk saya masih nyimpen notanya, ada saya masih ya udah itu disiapkan dulu. Nah, insya Allah nanti dalam minggu-minggu ini kita akan kembali mempertajam masalah laporan itu. Dan alhamdulillah ini juga akan kalau kemarin memang saya selaku warga masyarakat yang kebetulan pengurus MUI tadi alhamdulillah kita diskusi dengan Komisi Hukum MUI, sepertinya juga akan didampingi langsung oleh tim hukum dari MUI dalam laporan yang besok itu, setelah dilengkapi dengan berkas itu. Satu hal yang panjenengan mungkin sampaikan, laporan itu nanti lebih pada apanya? Lebih pada ada sesuatu yang ditutupi atau ketidakterbukaan itu, atau kaitannya dengan produk yang non halalnya itu, atau pribon itu nanti mungkin pembohongan publiknya atau seperti apa itu? Ya itu juga perlu diluruskan ya, karena ada beberapa masyarakat yang menyalahartikan bahwa menyangka bahwa kami itu mempermasalahkan berjualan non halalnya. Tidak. Kita tidak mempermasalahkan siapapun mau jualan non halal sepanjang itu terbuka dan disampaikan ya biar publik tahu. Kita tidak mempermasalahkan menjualnya, tapi kita kan mempermasalahkan sisi ketidaktransparan yang sudah berlangsung sekian lama. Itu kan ada masuk tadi karena saya bukan orang hukum ya, saya bukan orang hukum, tapi tadi sempat diskusi panjang dengan Komisi Hukum MUI, yaitu Mas Awud dan Mas Dedi. Itu ya kami ternyata kalau dibuka banyak sekali pelanggaran yang pasal-pasal yang dilanggar. Ada pasal-pasal penipuan itu tadi. Kemudian di undang-undang mungkin terkaitan dengan makanan halal dan tidak halal. Betul, jaminan produk halal itu juga masuk di situ. Kemudian juga bahkan masuk di ITE juga. ITE-nya di mana? Ya karena kan dia juga menjual promosinya di online itu ya. Dan juga tetap menyampaikan bahwa tidak ada halal-halalnya. Terus pernah ada foto yang masih terpampang dulu, katanya ada spanduk tulisannya halal. Saya juga sempat melihat itu, sempat itu. Itu tapi prinsipnya nanti biar kalau memang bisa sampai ke pengadilan kita dorong ya nanti tentang pasal-pasal yang dilanggar, ancamannya apa, itu kan di ranahnya penyidik mungkin nanti ya, ketika jenengan selaku saya boleh katakan perwakilan dari masyarakat yang merasakan dari itu tadi ayam goreng widuran itu melaporkan itu ke polisi, nanti monggo dari penyidik yang akan karena kan ada beberapa praktisi hukum seperti kita pernah ada di talkshow di TV itu kan bahkan ini sebetulnya sudah tidak hanya menjadi delik aduan, tapi bisa polisi itu bisa proaktif
delik umum untuk bisa tidak harus menunggu korban secara langsung karena ini sudah masuk di penipuan secara umum ya, sudah banyak ditipu kan sangat jelas itu welo-welonya. Kemudian kandungan haramnya juga ada pengakuan, kemudian kayaknya juga dari tim Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan Solo mungkin yang ikut sidak dengan Mas Wali kemarin kayaknya juga sudah mengambil sampel untuk diteliti. Kemudian tadi saya juga ada share dari aktivis, ternyata juga ada nggak tahu tadi dari Departemen Kumham di izinnya atau apa itu ternyata juga mencantumkan produk halal. Ada babinya di situ. Ada babinya. Ada kandungan babi. Ada kandungan babinya. Tapi Pak Kabupaten, itu yang rame itu kan sebenarnya bukan pada produk ayam gorengnya, tapi katanya kremesnya. Itu yang benar sih mana sih? Atau panjenengan sudah melakukan coba meminta kata atau klarifikasi dari beberapa orang yang mungkin sudah pernah makan di situ? Yang mana ya sebetulnya kan tidak, kalau kita bicara fikih Islam ya pada sampai dengan dalil dan fatwa-fatwanya kan tidak sesederhana itu mau kremesnya karena asapnya saja asapnya dari sajian bahan dari itu tadi. Habis asapnya aja sudah najis asapnya aja sudah najis. Apalagi kalau ini kremes dicampur terus kremesnya ini kan di kepiro kita duri itu kan biasanya ditaruh di ayamnya ini. Iya. Nah, otomatis kan ya semuanya jadi halal juga itu. Menjadi non halal kan. Apalagi yang sangat menyakitkan dari ya alhamdulillah saya tidak korban langsung. Nanti saya tadi ketemu yang korban langsung. Itu istilahnya marahnya tuh marah sekali. Oh gitu ya. Karena begini, selama 50 tahun beliau itu menjaga makanan yang masuk, jangan sampai ada kandungan yang non halal, makanan yang non halal, makanannya haram. Lah kok dihapusi tiba-tiba ada yang masuk dihapusi ya gitu loh. Kehati-hatiannya walaupun dalam dalilnya juga siapa yang tidak mengetahui atau tidak terkena dosanya ya, tapi kan tetap beban perasaan anunya kan itu. Oh Pak Kiai ternyata jenengan nate daharnya nggone ayam goreng kan itu ya. Jadi seperti itu yang membuat satu kemarahan. Bahkan tadi kami silaturahmi ke Komisi 4 DPRD yang kebetulan juga muncul di media kan ternyata. Komisi 4 DPRD juga habis beli di sana mengungkapkan kekecewaannya kan di media ya. Tadi saya ketemu langsung dengan Pak Sugeng dan Bu Martuti menceritakan membeli. Atau malah bisa jadi begini Pak, bisa jadi begini Gus, beliau pejabat atau apa itu mungkin kalau ada rekan-rekan atau kunjungan dari mana malah juga diajak maaf atau dari sana kan akhirnya juga bisa jadi seperti itu kan. Lah ya itu ya? Tadi juga seperti itu. Kuliner di Solo mana biasanya kan ada kunjungan seperti itu yang enak. Ternyata dari para pejabat, para wakil itu juga sering tinggal rapat atau pesen sana. Sebelum diceritakan tadi 3 hari sebelum meledos viral itu habis dari situ dari sana habis beli di sana tadi ditunjukkan notanya bahkan sepertinya tadi juga akan ada laporan hukum juga. Oh yang dari anggota DPR tadi atau dari siapa tuh? Ini juga ya alhamdulillah artinya kan ada dorongan secara bersama-sama sepakatlah bahwa ini tidak hanya cukup dengan permintaan maaf saja terus ini, tapi ini kan harus ada efek jera dan supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari.
Kalau tidak salah saya membaca di media juga bahwa Polresta Solo itu juga sudah menanggapi yang panjenengan sampaikan, tetapi sejauh ini memang masih belum bisa menentukan mana tindak pidananya karena harus dicari dulu celahnya, apakah warung ini sebelumnya sudah pernah mengurus sertifikasi halal atau belum dan lainnya, dan itu mungkin kalau versi dari Polresta Solo ini masih menjadi ranahnya Pemkot Solo kaitannya dengan pembinaan dan lainnya, akhirnya ditutup itu. Jenengan sepakat dengan itu? Ya tupoksinya kan beda-beda nggih. Nah. Kalau kami juga sempat bertemu dengan Mas Wali hari Rabu subuh berjamaah kami di sana dengan para ulama juga di Loji Gandrung, juga membahas hal itu, bahwa ranahnya Pemkot ya hanya bisa untuk menyarankan tutup sementara itu. Tutup sementara sampai dengan ada asesmen, karena supaya tidak menimbulkan kegaduhan. Bahkan untuk menyediakan pengurusan halal pun kan tidak di ranahnya Pemkot juga kan. Ranahnya kan dulu MUI, terus pindah ke Menak, sekarang BPJPH berdiri sendiri, kan bukan ranahnya pemerintah kota. Kemudian kalau itu ada satu, artinya Pemkot paling hanya sanksi administratif saja kan. Ya, penutupan itu tidak bisa sampai dengan sanksi hukum kan. Sanksi hukum kan masuknya ya salurannya ya harus laporan ke kepolisian nanti tidak dilanjuti sampai dengan ke pengadilan. Nah, pengadilan kan juga pasal-pasal dilanggar kan jelas. Tadi dari Komisi Hukum MUI ada ini pasal penipuan, katanya ancamannya sampai dengan 4 tahun. Ya, karena tidak transparan tadi ya. Ada pasal perlindungan konsumen sampai dengan 5 tahun, terus denda 1 miliar, ada yang 2 miliar, itu malah katanya ternyata berat. Jauh lebih berat. Ternyata anunya itu berat. Lah, apakah pasal-pasal ini nanti yang akan diterapkan kepada pemilik ayam goreng Widuran, ya itu nanti kan diserahkan sampai. Kalau panjenengan kemarin melaporkan pemiliknya aja, pemiliknya atau pribun yang ya otomatis yang bertanggung jawab kan pemiliknya. Yang bertanggung jawab kan lebih pada penekanannya, lebih pada laporannya itu lebih pada apa ya? Ya, laporan kami lebih yang dilanggar jelas ada sisi penipuan publik, itu jelas. Lalu kedua juga undang-undang jaminan produk halal. Kemudian juga di sisi perlindungan konsumen. Itu kan jelas 3 hal itu yang dilanggar. Jadi kalau boleh sebenarnya yang disampaikan jenengan tadi sudah jelas, artinya bahwa ada masyarakat yang memang merasa tertipu dan lain sebagainya. Nah, ini aspirasi ini yang ditangkap sehingga panjenengan melaporkan itu pada aparat penegak hukum. Kan sebenarnya intinya di situ bahwa pelaku usaha ini tidak jujur dalam menjalankan usahanya atau kegiatannya dalam berdagang. Betul. Nah, tidak jujurnya ini kan bisa beberapa hal ya. Apakah dia sengaja karena memang konsumen ayam goreng itu adalah masyarakat umum, kemudian masyarakat Solo dan Indonesia itu mayoritas adalah Muslim. Artinya dia mempunyai dorongan kesengajaan, kan bisa aja sengaja tidak ketahuan, biar tidak ketahuan supaya bisa menangkap pelanggan-pelanggan dari Muslim. Karena nyatanya banyak yang bercerita sudah nyata-nyata berhijab masuk ke situ, ternyata ya tetap dilayani. Tidak ini selama ini maksudnya. Ya, mestinya kan kalau memang itu tidak ada kandungan yang tidak halal, mestinya disampaikan ya. Iya, makanya kan ini kan ada potensi kesengajaan untuk menipu itu, kan gitulah.
kalau tidak sengaja kok berlangsung sekian tahun, kan nggak mungkin. Sudah sangat panjang karena ini sudah legend sekali sekian ini tahun. Warung Kemudian Ayam Widuran ini. Setelah ada protes, nah baru menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Seandainya itu ada sisi pemakluman, kalau ada sisi pemakluman, tentu saja kan juga tidak dihujat ribuan jutaan orang kan. Tentu saja juga tidak viral, tentu saja juga tidak dikomentari sampai dengan tokoh-tokoh nasional. Kalau ini dianggap maklum secara umum loh ya. Betul. Ternyata kan hampir semuanya kan memberikan reaksi dan respon yang, seperti yang itu. Kecewa, yang sangat marah. Lah tentu saja kan supaya ini ada efek jerah dan hukum itu juga tegak dan juga tidak mubatir, undang-undang itu dibuat. Undang-undang dibuat kan ya untuk mengatur hal-hal semacam itu dan untuk kan. memberikan sanksi. Jadi kan. bukan undang-undang dibuat untuk dilanggar kan? dan untuk memberikan sanksi kan gitu kan. Lah tentu saja tidak berhenti hanya ditutup sementara dan permintaan maaf saja kan. Harus ada konsekuensi yang tegas kaitannya dengan mungkin saya ya sebagai membuka awal saja. Setelah itu ada sepertinya kan setelah saya kan ada laporan juga dari Mega Bintang kan kayak sepertinya gitu. Ada laporan juga terus tadi ada rencana dari anggota DPRD juga melaporkan juga mau rencana melaporkan atau mungkin nanti artinya kan memang ada, kalau melihat nanti ada yang lain-lain mungkin juga ikut melaporkan dan sebagainya kan ya kami kan itu ini pintu masuk lah. Bisa dikatakan dari sekian banyak rencana atau orang yang berencana melaporkan itu artinya kan sangat-sangat menyakitkan seperti yang jenengan sampaikan tadi, terutama bagi umat muslim. Karena ada jenengan contohkan tadi ada yang berhijab masuk ke situ juga tidak ada pemberitahuan misalnya makan. Gelone orang umum kan seperti itu. Betul. Tapi pangapunten Gus. Dengan terbukanya apa yang ada di Ayam Goreng Widuran ini, kalau panjenengan melihatnya, apakah ini juga berpotensi untuk mencoreng citra Kota Solo, khususnya kulinernya terkait dengan ini? Artinya kan kuliner di Solo itu sudah sangat dikenal oleh publik luas, oragur murah, enak, murah dan ya fair, artinya halal, non halal itu jelas. Jangan melihat bahwa potensi tercoreng jadi mengganggu Kota Solo khususnya dengan kuliner itu, jangan melihat itu sangat mencoreng, sangat mencoreng dan sudah beredar juga di beberapa media sosial, di beberapa grup-grup itu yang ibaratnya sekarang agak hati-hati kalau ke Solo makanannya karena ini tidak transparan itu ya. Artinya kan kalau memang terjadi ini yang dirugikan kan tidak hanya 1-2 saja. Betul. Bukan hanya ngapunten orang yang tadi makan di situ atau makan di situ, tetapi juga pelaku-pelaku usaha yang lain juga terkena imbasnya. Betul. Terus kadang juga begini, kadang juga keluarga-keluarga kita yang di luar kota yang di luar kota terus ikut membuli ya, umpamanya kita kirimin makanan nih. Wah itu jojo nek B2 nih kan itu ya. Saiki halal pura iki ya. Seperti itu. Meskipun itu hanya jokes. Iya, terus kadang seperti ini kan juga liburan ya. Sebentar lagi ada cuti panjang, hari besar Idul Adha, ada kemarin juga ada cuti panjang kami. Itu biasanya Solo ki panen kulinere kan seperti itu. Ini mungkin juga terimbas. Iya, kadang terus kita mau nganter saudara gitu ya, terus ditanya halal pura iki. Itulah. Ini momentum, momentumnya. Jadi juga dari hasil obrolan kami dengan Mas Wali Kota hari Rabu subuh kemarin, Mas Wali juga menyampaikan ini momentum untuk bersih-bersih, untuk juga
Bahkan Mas Wali mengatakan kepada kami akan kita dorong untuk membersihkan nama Solo itu top 100 bahasa Mas Wali, top 100 kuliner yang ada di kota Solo itu harus segera yang halal segera mengurus sertifikasi halal. Yang non halal yo gendang nulisi non halal. Nah, dan bahkan Mas Wali menyebut nama-nama brand ternama yang ada di kota Solo. Itu juga ya, brand-brand ternama itu juga tidak mencantumkan halal. Ya, restoran-restoran yang besar-besar beberapa A, B, C, D, E itu Mas Wali juga mengatakan, Pak, itu juga perlu diparani kuwi. Ya. Tapi kalau berbicara soal itu tadi, ngapunten, sebelum ini diambil oleh badan pengelola apa tadi yang jaminan produk halal itu, sebenarnya fungsi pengawasannya kaitannya dengan kuliner ini di mana sih sampai mungkin orang terlewat atau instansi tertentu terlewatkan untuk ngecek, melakukan controlling dan lain sebagainya ini kewenangan siapa nih sebelum badan pelayanan jaminan produk halal itu ada? Ya, sebetulnya kalau secara setahu kami dengan adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal 2014 itu ya, itu kan semua pelaku usaha sebetulnya diwajibkan untuk mengurus itu, untuk ini kan produknya kan, untuk halalnya, bahkan kan ada ancaman-ancaman sanksinya kan, dan itu diperpanjang terus. Betul. Berpanjang terus, harusnya semuanya harus wajib menyeluruh di bulan November tahun kemarin. Padahal itu sosialisasi juga sudah digencarkan kan? Iya, atau betul. Mungkin terjadi sesuatu atau miss mungkin di kalangan pelaku usaha, ataukah mungkin kepengurusannya, ya saya tahu ini bukan tupoksi dia jenengan untuk menjawab ya. Bisa jadi mungkin pengusaha merasa wah ribet atau yang lain sebagainya sampai terjadi itu, mungkin enggak sih nek kaya ngoten iku. Ya, dari sudut pandangan panjenengan mawon. Ya, nyatanya seperti itu. Kesadaran kan? Semuanya, makanya tadi kita agak telat memulai talkshow ini tadi kan saya mohon maaf tadi ya, pinjem ruang tamu di depan tadi itu kan saya mengumpulkan para pendamping dan penyelia halal. Itu tadi itu memang saya dengan teman-teman ingin membuat satgas lah. Kita mau membuat satgas mas halal. Jadi satgas masyarakat sadar halal. Itu nanti juga berisi organisasi-organisasi. Ya, berisi para aktivis, kita sosialisasi tentang produk halal. Kita juga menyediakan sarana prasarana petugas untuk pengurusan sertifikasi halal. Ini sudah terkumpul sekitar 25 orang yang akan bergabung di Satgas itu. Ya, di Satgas ini nanti kita akan minta arahan Wali Kota Solo, Kemenak, MUI, DPRD. Ini nanti bisa diakses untuk masyarakat untuk membantu lah. Karena pengurusan halal kalau untuk produk makanan itu kan mungkin, saya juga belum tahu soalnya, mungkin itu juga biayanya tidak murah karena ada uji lab, ada hal yang lainnya juga, dan bisa jadi ketika tidak difasilitasi oleh pemerintah, pengusaha-pengusaha yang belum besar juga tidak mampu. Betul. Ini juga yang akan nanti didorong oleh apa Satgas yang panjang bentuk tadi. Iya, betul. Gitu ya. Ya, betul. Dan alhamdulillah juga kemarin juga dari Satgas ini para penasehat pengarah juga langsung komunikasi dengan Ustadz Babi Haikal Hasan, yang kepala pusat itu, ya itu ya disambut dengan baik. Nanti kalau ada satu kendala-kendala mengucapkan terima kasih, dibantu. Kemudian kalau ada kendala-kendala bisa disampaikan secara langsung. Seperti itu. Artinya ya ini bagi
kita ya ini momentum lah, momentum supaya semuanya menjadi sadar lah, jadi sadar halal, baik pelaku usahanya maupun konsumennya. Artinya sebenarnya ketika pelaku usaha itu benar-benar jujur menyampaikan bahwa ini non halal, ini halal, itu sudah selesai ya? Selesai, tidak ada masalah. Tidak ada masalah kan? Iya. Tidak ada yang merasa tertipu. Cuman ini juga nanti kita nggak tahu ya apakah ini nanti menjadi ini sebuah fenomena gunung es juga. Maksudnya begini, ini kan baru ketemu kabeh nanti. Ini kan baru widuran. Jangan-jangan. Nanti jangan-jangan restoran yang ternama di Solo, ini begitu nanti diteliti ternyata terus non halal juga, berarti ini ada yang tertipu juga. Ini juga. Berarti ya itu tadi kekhawatirannya kan ketika fenomena gunung es mungkin ada yang lain, diharapkan enggak lah, mungkin kan enggak ya. Ini berandai-andai saja. Misalkan ditemukan seperti itu kan sekali lagi yang terdampak adalah ekonomi yang ada di Kota Solo. Betul. Tapi ya dorongan tadi seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta yang disampaikan Mas Wali ke kami bahwa memfasilitasi untuk top 100 kuliner di Kota Solo harus segera mengurus itu pokoknya mengurus. Yang halal ya halal, yang non halal ya ngomong non halal. Sehingga ini supaya juga menjadi bentuk inilah untuk responnya untuk ini. Kemudian proses jalur hukum yang saya awali tetap berjalan, itu juga supaya mendorong yang lain-lain untuk tidak seperti ini ke depannya nantinya, karena ada efek sanksi, efek jerahnya, yaitu konsekuensi yang harus ditanggung oleh ayam goreng widuran gitu kan, goreng widuran, sehingga supaya kejadian ini ya menjadi pelajaran kita semua. Artinya memang ya kuncinya ada di kejujuran sebenarnya. Ya. Kalau jujur mesti penak kan seperti itu. Kira-kira ngoten ya Gus ya. Betul. Sebetulnya kalau dari semua saling jujur, kemudian terjalin komunikasi, itu ya akan baik semuanya, akan saling menghormati lah, akan saling ini. Bahkan tadi juga dari Komisi 4 DPRD Kota Surakarta bahkan akan ini menjadi momentum akan membuat mengusulkan perda tentang pengaturan halal non halal. Ya, sehingga supaya ya ada kejelasan problematika bagaimana kemarin ada problematika juga beberapa waktu yang lalu tentang sate jamu tentang warung guguk. Nah, ini kan juga tetap harus ada pengaturan kan, terus ini ada semakin banyaknya juga kuliner non halal berdampingan dengan halal, ini kan juga harus ada pengaturan lah, karena segala sesuatu kalau tidak ada pengaturannya kan nanti kan akan menimbulkan masalah di kemudian hari ya. Artinya tadi disampaikan itu juga momentum dari DPRD Komisi 4 tadi menyampaikan itu. Jadi dari persoalan yang ada di widuran ini mungkin yang akan menjadi pintu masuk dari satu mungkin ya instansi-instansi yang terkait itu untuk melakukan seperti yang saya sampaikan. DPRD mungkin menyusun raperda, dari kepolisian juga seperti itu, panjenengan tadi dari beberapa elemen juga akan mengatakan akan membuat satgas untuk itu ya. Jadi ini muaranya adalah bahwa publik nantinya tidak akan merasa dibohongi atau benar-benar ketika makan itu ya. Alhamdulillah ini saya Muslim, saya sudah makan di sini halal, ada jaminannya semacam itu. Ya betul, pengaturan juga harus menyeluruh ya, karena seperti beberapa waktu yang lalu saya jajan di sebuah mall di Solo, di food court. Nah, ternyata di situ ada nyempil satu outlet ya, ternyata menjual
masakan non halal. Tapi disampaikan. Iya, tapi kan tetap itu menimbulkan masalah karena bercampur dengan yang dengan halal. yang halal. Di samping-sampingnya harus kemudian pengunjungnya secara ini bercampur. Ini kan juga sampahnya bagaimana, asapnya bagaimana. Ini kan najisnya bagaimana kan menjadi masalah. Kemarin juga saya sampaikan ke Mas Wali. Oh iya, nanti saya teleponnya mall tersebut supaya apa itu diatur lah seperti itu ya. Jadi terpisahkan yang halal dan non halal. Harus terpisah ini. Siap, Jih. Gus Burhan, terima kasih sekali atas waktu dan kesempatannya bisa berbincang-bincang atau ngobrol di rasan-rasan kali ini dengan temanya yang cukup menarik juga. Artinya apa? Seperti yang jenengan sampaikan di awal tadi. Kalau berbicara soal menu di Kota Solo kuliner, ayam goreng itu bukan sesuatu hal yang wah. Hampir semua kalangan merasakan itu. Artinya ketika ada proses atau ada kasus semacam ini, ya benar-benar menyakiti sekali. Ya. Ternyata ayam kok ono kandungan hewan berkaki 4. Ya, betul. Makasih Gus sekali lagi Gus Burhan atas kerawuhannya. Mudah-mudahan persoalan ini segera selesai. Artinya memang dan kuliner-kuliner yang ada di Kota Solo itu juga memang benar-benar terjamin dari sisi halal dan non halalnya. Namun sebelum saya mengakhiri perbincangan atau rasan-rasan pada kesempatan kali ini, saya izin nyuwun closing statement dari panjenengan kaitannya dengan apa yang hari ini sedang ramai dan diperbincangkan oleh publik. Gus. Ya, baik, terima kasih. Ini permasalahan ini menjadi pembelajaran kita semua. Kita ambil hikmahnya atas apa yang terjadi supaya semuanya baik umat Islam untuk lebih berhati-hati kalau masuk ke sebuah restoran atau tempat kuliner. Ada baiknya bertanya dulu, karena dengan bertanya nanti kita bisa mengetahui apakah restoran atau warung tersebut menyajikan makanan yang benar-benar halal atau tidak halal, sehingga kita mempunyai kesadaran untuk selalu waspada. Lalu bagi para pengusaha juga bisa segera mengurus sertifikasi halal, dan itu menjadi bagian dari kewajiban yang sudah diamanatkan undang-undang. Kemudian bagi pengusaha yang non halal, kami mohon juga bisa berterus terang. Kalau itu hanya menjadi bagian dari bumbu masaknya di ayam goreng atau sajian yang lain, bakmi atau nasi goreng atau yang lain-lain, setidaknya juga memberikan terus terang dengan tulisan non halal. Kemudian yang jelas-jelas memang dari makanan-makanan yang memang dari hewan yang non halal juga bisa mengikuti regulasi yang telah diatur dan tanpa istilahnya menyinggung dari para umat Islam yang memang tidak diperbolehkan secara fikih, secara syariah untuk mengkonsumsinya. Itu dari saya. Dan satu lagi yang ingin kami sampaikan, permasalahan di Kota Solo tidak hanya ini, mungkin di lain kesempatan kami juga ingin mengupas, karena kemarin ada 3 hal yang kami sampaikan ke Mas Wali. Satu tentang halal non halal ini, yang kedua tentang minuman keras, yang ketiga tentang prostitusi online. Ini menarik sekali. Itu kami mungkin itu pokoknya nanti Gus Burhan bisa kita nanti ngobrol-ngobrol lagi, rasan-rasan lagi katanya dengan apa yang panjenengan sampaikan. Ya mungkin pada kesempatan hari ini baru pada ayam goreng widuran yang mengandung bahan non halal, mungkin besok atau lain di waktu kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Siap, terima kasih. Begitu. Sama sekali lagi matur suwun sangat. Panjenengan sudah bersedia melonggarkan waktu
hadir di studio Rasa-Rasan. Mudah-mudahan perbincangan kita pada kesempatan hari ini bermanfaat bagi publik. Siap, dan saya mohon maaf bila ada salah-salah ucap. Iya, Gus. Untuk pemirsa dan lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rasa-Rasan, kita sudah sampai di penghujung obrolan kita pada kesempatan hari ini, dan satu hal yang menjadi kunci dari sebuah usaha adalah kejujuran. Artinya, kalau boleh saya mengutip, lebih baik merasakan pahitnya kejujuran daripada manisnya sebuah kebohongan. Bersama saya Om Heru di Rasan-Rasan. Salam. Matur suwun sekaligus. Ya, alhamdulillah.